Halo para kaum kaku, gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih semuanya ya. Pernah nggak sih kalian melihat ada seorang karakter anime cewek yang dia tuh takut dengan seorang cowok? Ternyata di dunia realita juga ada loh. Nama fobia ini biasa disebut androphobia, di mana seorang cewek memiliki fobia atau trauma terhadap seorang cowok. Ya, penyebab traumanya bisa karena perbuatan sengongoh yang dilakukan si cowok, hingga membuat si ceweknya kekapar gitu aja. Bayangkan, seorang cewek yang mau PDKT dengan seorang cowok justru harus mengelang nasibnya yang fobia terhadap cowok. Ya, emang bikin sedih sih. Apalagi cowok yang dia pingin aja PDKT nggak peka sama sekali dengan keadaan ia sekarang. Aduh, bikin nyesek juga jadinya. Ternyata di anime juga ada beberapa karakter cewek yang mengalami sindrom androphobia atau kekakukan terhadap cowok. Penasaran karakternya ada apa aja? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Di urutan pertama ada Kiriyama Yui dari anime Kokoro Connect. Kiriyama Yui adalah karakter yang menurut gue cukup periang. Bahkan ia memiliki bakat dalam bidang karate hingga mendapatkan sabuk hitam pada kursus karatenya. Dan ia telah menjuarai beberapa turnamen karate dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga merupakan salah satu anggota dari klub peneliti gaya bahasa di sekolahnya. Tapi di balik semua itu, ia memiliki masa lalu yang cukup kelam loh. Sewaktu SMP, Yui pernah diperkosa oleh seorang pria yang entah tidak disebutkan namanya dalam alur cerita. Meskipun Yui berbakat dalam karate dan mampu menjatuhkan cowok hanya dalam satu pukulannya saja, nampaknya Yui tidak berhasil melumpuhkan cowok yang memperkosa dirinya. Dari kejadian tersebut, Yui mengalami trauma androphobia. Oleh karena itu, tidak heran jika ia berada di sekitar Kaichi dan Aoki. Maka dengan seketika tubuhnya pun akan gemetar karena trauma masa lalu yang ia alami. Tapi ya, beruntunglah dia. Meskipun ia memiliki teman yang kurang peka dengan keadaan ia sekarang, namun temannya yang bernama Aoki ini tetap berusaha untuk menghilangkan sindromnya tersebut. Dan kalau kalian mengikuti ceritanya sampai akhir, seiring berjalannya waktu, sindrom yang dialami Yui seketika pudar begitu saja. Dan ternyata berkat dari dorongan teman-teman klubnya, akhirnya Yui bisa PDKT loh sama si Aoki ini. Wah, romantis juga ya ceritanya. Selanjutnya ada Mahiru Inami dari anime Working. Kalau gak bisa dibilang kasar, maka kasihanilah Inami. Bagaimana nggak kasar? Pria yang berada dalam jangkauannya pasti selalu ia tonjok. Makanya, selama bekerja sambilan di restoran Wagnaria, ia gak bisa melayani kamu laki-laki. Inami hanya bisa melayani kamu perempuan saja. Kelakuan kasar tersebut ia lakukan karena ia meyakini di dalam pikirannya bahwa setiap lelaki di dunia ini siap untuk menyerang, mengganggu, atau mengasarinya. Itulah yang menyebabkan Inami mengalami sindrom androphobia. Pemikiran dalam otak Inami yang seperti itu bukan tanpa sebab. Penyebabnya ternyata adalah ayah Inami sendiri. Ayahnya amat menyayangi Inami. Sangat-sangat tak ingin kehilangan Inami. Sampai-sampai sang ayah merasa cemburu pada semua anak laki-laki yang mendekati Inami kecil. Akhirnya sang ayah mengaku-ngakuki Inami kecil dengan memberitahunya bahwa semua laki-laki hanya akan menyakiti Inami. Sugesti negatif yang diberikan sang ayah berhasil. Dan korban pertama fobia Inami kak lain adalah ayahnya sendiri. Gua sih lebih kasihan lagi kepada kakak Nasi. Kalau sedang sial, dalam sehari berpapasan jalan beberapa kali dengan Inami, beberapa kali pula bisa kena pukul. Ah, Inami-san desu ka? Konnichiwa. Senpai, ai, nantoka. Selanjutnya ada Madoka Komoko dari anime Hoshizore Kakaru Agi. Kalau karakter yang satu ini gue agak kurang paham. Bagaimana bisa Madoka Komoko mengalami sindrom androphobia? Tapi yang jelas karena sifatnya yang pemalu dan terkadang terlalu agresif jika berada di dekat seorang cowok. Secara spontan jika ada cowok yang mendekati atau menyentuhnya, maka tanpa ampun Madoka akan menggulati si cowok tersebut. Dan sama halnya yang dialami teman semasa kecilnya Kasuma. Singkat cerita, karena pelatihan ketat oleh kakeknya, dia menjadi androphobia bagi pria yang belum pernah dia temui sebelumnya. Belajar seni bela diri dari kakeknya juga. Namun tak disangka berkat dorongan dari temannya Kasuma, dia mampu mengakui perasaannya kepada Kasuma. Selanjutnya ada Yongo Arashiko dari anime MM. Yongo adalah teman sekelas Karosado. Dia menderita androphobia karena percobaan kekerasan seksual oleh mantan pacarnya di sekolah menengah pertama dan akan menyerang pria manapun yang menyentuhnya. Secara tidak sadar, merasa bahwa dia harus memukul mereka sebelum mereka memukulnya. Dia juga orang yang menyebabkan Karo menjadi masokis. Tetapi meskipun dia memiliki androphobia, dia memiliki ketertarikan khusus terhadap Karo dan juga disyaratkan untuk cemburu juga ketika gadis lain terlibat dengan Karo. Dia kadang-kadang masuk ke situasi di mana dia sejenak melupakan androfobianya karena keinginannya untuk lebih dekat dengan Karo atau tidak sengaja tersentuh olehnya. Dan ketika dia benar-benar menyadari apa yang terjadi, dia dengan lucu menyerang Karo yang karena masokismenya itu, dia cukup menikmatinya.
Selanjutnya ada Henriette Belleau dari anime Kiko Shoujo wa Kiksusu Kangai. Gue bisa bilang Henriette ini memiliki sifat yang cukup sadis dibandingkan karakter anime yang udah gue jelasin sebelumnya. Gimana nggak sadis? Henriette sendiri selain memiliki androphobia, karena kesombongannya juga yang menyebabkan harga dirinya menjadi rendah. Oleh karena itu, sepanjang kisahnya, Henriette selalu berusaha untuk melakukan aksi bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan fobianya. Dan jika ada yang berani menghentikan aksi bunuh dirinya tersebut, maka ia harus bertanggung jawab untuk membunuh si Henriette ini. Tapi usahanya selalu digagalkan oleh teman-temannya. Meskipun teman-temannya ingin membantu dia selalu menolak bantuannya dan justru menjauh dari teman-temannya. Kalau ini sih gue bisa bilang Henriette nekat juga ya. Dan coba kalian pikir, udah dikasih hati malah minta jantung coba. Oke, kalau tadi beberapa karakter anime cewek yang memiliki sindrom androphobia atau takut kepada cowok. Sebenarnya masih banyak lagi karakter anime yang memiliki sindrom ini, tapi bakal gue bahas nanti di lain kesempatan. Oke, para kaum otaku, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe ke channel ini, karena setiap subscribe yang kalian berikan sungguh berharga, dan dapat membantu channel ini menjadi lebih berkembang lagi di masa mendatang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sakuronim.